Shalom, selamat pagi Bro and Sis, dimanapun Bro and Sis berada. Berjumpa kembali dalam program kesayangan kita bersama, Coffee Morning with God, bersama saya, Roni Willem, Keuskupan Agung Makassar. Tema renungan kita, Full Timer Percaya Kristus. Patriot, never give up. Korsa, Patriot. Saudaraku, saat segala sesuatunya berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita, tentu mudah bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan dan mengklaim bahwa Tuhan sayang sama kita. Tuhan mengasihi kita, betul? Tetapi bagaimana kalau yang terjadi sebaliknya? Segala sesuatunya penuh dengan ketidakpastian. Segala sesuatunya tidak sedang baik-baik saja. Hari-hari ini banyak kita mendengar dan melihat di media sosial begitu banyak berita-berita yang membuat bulu kuduk kita berinding. Gempa bumi, bencana alam, tanah longsor, juga varian baru COVID-19 yang memporak-porandakan hampir seluruh sisi kehidupan kita manusia. Apa yang saudara dan saya pikirkan? Atau barangkali apa yang kita simpulkan dari semua peristiwa-peristiwa ini? Kenapa semua ini bisa terjadi? Siapa yang salah? Benarkah Tuhan sedang marah? Apakah Tuhan sedang menghukum dunia ini karena sudah terlalu banyaknya pelanggaran dan dosa? Pagi hari ini kita mau belajar bersama dari satu kebenaran firman Tuhan dari Markus 9 ayat 17, 20, 22 sampai 27. Saya bacakan. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Kata ayah anak itu kepada Yesus, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Seperti ayah anak di dalam bacaan kita, berapa banyak di antara kita masih ragu. Kita seperti tidak percaya, kita seperti tidak yakin apakah Yesus dapat. Apakah Yesus sanggup untuk menolong dan memulihkan hidup kita. Apa respon Yesus? Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk mau mengatakan apa yang mustahil bagi kita, apa yang mustahil bagi saudara, bagi saya, itu mungkin bagi Tuhan. Amin. Ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Saudaraku, sudahkah kita percaya kepada Tuhan Yesus 100%? Sudahkah saudara dan saya full timer percaya kepada pribadi Yesus yang begitu mengasihi setiap kita? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Jangan tanggung-tanggung mempercayai Yesus. Karena Yesus, Tuhan Yesus tidak pernah tanggung-tanggung memperhatikan hidup saudara, hidup saya. Percayalah bahwa Yesus sanggup, bahwa Yesus peduli atas seluruh aspek hidup kita. Baik dalam hal kesehatan kita, pekerjaan kita, keuangan kita, keluarga kita, pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, pendidikan mereka, pergumulan kita, apapun itu. Percayalah, Tuhan peduli. Roma 8 ayat 28 berkata kepada kita, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Sebagai seorang patriot, kita diajar dan dilatih untuk bereaksi dengan cara yang benar. Mari memilih untuk memandang setiap peristiwa dalam hidup kita dengan sudut pandang Allah, menggunakan perspektif Tuhan, bukan sudut pandang manusia kita, apalagi mengikuti pandangan dunia ini. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, bahwa Allah sangat mengasihi setiap kita, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan, bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan bagi setiap kita adalah hari depan yang penuh harapan. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya ingin berbagi tentang apa yang saya alami pada Januari awal tahun ini. Sebuah gempa besar terjadi di kota kami, di Mamuju tempat saya tinggal. Saat kami semua sedang lelap tertidur, dalam hitungan detik, gempa tersebut meluluhlantahkan sebagian besar kota kami, membuat banyak orang kehilangan keluarga mereka. Suami kehilangan istrinya, istri kehilangan suaminya, kehilangan saudara, adik, kakak, orang tua, mertua, kehilangan anak-anak. Belum lagi kehilangan material yang sangat besar. Suatu peristiwa yang akan terus membekas dalam ingatan kami. Beberapa hari setelah gempa, saya datang sama Tuhan dan bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa kami harus mengalami semua peristiwa ini? Kenapa kami harus mengalami gempa yang begitu dahsyat ini Tuhan? Banyak sekali korban, banyak yang luka bahkan meninggal. Kerusakan di sana sini, belum lagi gedung dan banyak bangunan yang roboh rata dengan tanah. Kenapa Tuhan? Jujur saudaraku, semakin saya bertanya, semakin saya tidak menemukan jawabannya. Saat saya mempertanyakan hal itu terus-menerus, sebuah kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes 3 ayat 16 mengingatkan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Firman Tuhan ini sangat menegur saya. Firman Tuhan ini mengingatkan saya bahwa di saat saudara dan saya tidak paham atau kita tidak mengerti apa yang terjadi dengan hidup kita, termasuk mungkin permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, Tuhan hanya minta kita tetap percaya. Tuhan minta untuk kita terus percaya. Saat kita tidak berdaya, saat kita lemah, saat kita tidak mampu menjawab persoalan hidup ini, Tuhan hanya mau saudara dan saya sekali lagi memandang kepada salib Yesus sebagai bukti kasih Tuhan yang tanpa syarat, unconditional love kepada kita. Dia berikan yang terbaik dari surga. Bagaimana mungkin Dia tidak memberikan hal-hal baik lainnya bersama Kristus anaknya? Memandanglah selalu kepada Yesus. Pandanglah karya sempurnanya di kayu salib. Di sana, penderitaanmu, sakit penyakitmu telah ditanggungkan kepadanya. Dosa-dosamu telah ditebusnya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya, kita semua menjadi sembuh. Saudaraku, never give up. Jangan pernah menyerah untuk tetap percaya dan selalu andalkan Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita. Jadilah full timer percaya, lihatlah pengorbanan besar Tuhan, pandanglah kasih-Nya lewat putra tunggal kesayangannya, lewat peristiwa salib. Teruslah memandang kepadanya, maka lihat, pertolongan Tuhan akan datang atas saudara, atas saya. Indah dan tepat pada waktunya. Tuhan memberkati kita. CFM, we are the shepherd. CFM, we are the shepherd. CFM, for His glory.